Hidup adalah anugerah, sehingga adalah sungguh merugi jika kita tidak mengisinya dengan hal-hal yang mampu menghadirkan senyum, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tim yang berkarya kali ini menghadirkan sosok sederhana yang sebagian besar hidupnya dipersembahkan bagi kaum papa, terutama memberikan solusi pendidikan tinggi dengan biaya murah agar si miskin dapat mewujudkan impiannya menjadi seorang sarjana. Siapa dia? Penasaran? Ayo. Wah, ternyata kampus Universitas Pamulang yang dikenal sebagai kampus Unpam letaknya strategis juga ya, di persimpangan yang terlihat dari berbagai sudut jalan. Meski bukan di tengah kota Tangerang Selatan, tapi cukup megah, tidak kalah dengan universitas swasta lain di ibu kota Jakarta. Saat ini masyarakat dihantui dengan tingginya biaya pendidikan. Sementara itu, langkah pemerintah seakan jalan di tempat. Nah, kali ini mereka yang berkarya akan mengajak Anda mengenal sosok Haji Darsono, seseorang yang seolah menjadi solusi ataupun jawaban. Yang menarik adalah Haji Darsono ini anak seorang petani sederhana dan sekarang sudah mampu mendirikan universitas swasta bagi masyarakat yang kurang mampu dengan biaya yang sangat murah. Bagaimanakah upaya Haji Darsono dalam mewujudkan obsesinya? Ikuti saya. Pak Darsono sudah terlihat di sana. Ini kesempatan saya untuk nanya-nanya. Assalamualaikum. Pak Darsono, saya Suud Pak dari TVRI. Wah, ini lagi ngobrol asik nih Pak ya. Iya, salah ketemu teman-teman, ini ada Pak Rektor, ini ada Pak Kepala Pusat PPG. Iya, selamat sore Pak. Sore Mas. Ya ini Pak, bisa minta waktunya sebentar nih Pak. Saya sangat tertarik sekali mendengar kisah Pak Darsono ini kan. Sejauh ini kan seluruh universitas kebanyakan kan mahal, memang mahal Pak ya. Iya. Tapi kenapa Bapak ini mendirikan universitas dengan biaya yang sangat murah? Apa yang memberikan keberanian Bapak akhirnya sampai memberikan solusi, memberikan biaya yang sangat murah untuk mahasiswanya? Iya, kalau kita melihat peluang ya, jadi memang pertama kita ingin ya menolong masyarakat supaya sekolah. Kedua, ini kan merupakan peluang. Di mana ada kebutuhan, itulah ada peluang. Yeah. Nah, kita harus bisa membuat pasar, ya, peluang itu menjadi kenyataan. Jadi manajemen di kampus ini, kita orientasinya adalah orientasi ke biayanya. Berapa biaya yang diperlukan untuk operasional kampus ini? Kita tidak mau tergantung ke pihak lain, karena itu akan membahayakan eksistensi daripada lembaga ini. Dan kita tidak berorientasi pada keuntungan, tetapi benar-benar apa yang kita dapat itu memang diperlukan untuk penyelenggaraan itu. Itu akan kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Dan inilah bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Jadi uang yang kita terima ya dengan uang 100.000, dengan 150.000, kita himpun sisa-sisa anggaran itu, kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan seperti ini. Pak Darsono, boleh dong Pak, saya mau lihat secara detail lagi tentang kampus Unpam ini. Oh iya, monggo. Ini dengan Pak Rektor aja ya Mas ya? Wah, siap deh. Pak Rektornya. Iya Pak. Pak, dari sejak kapan sih Pak Universitas Pamulang ini didirikan? Sejak tahun 2001 sudah baru mulai berdiri. Itu mahasiswanya sudah banyak Pak waktu itu? Saat itu hanya 120 dari 10 program studi. Oh. Iya, hanya 120 mahasiswa. Asik juga nih, Pak Rektor mengajak saya berkeliling gedung kampus Unpam. Ternyata di atas lahan seluas 3,5 hektar, di gedung permanen dan kokoh 6 lantai ini, terdapat ratusan ruang kelas. Ditambah belasan laboratorium yang sibuk hilir mudik mahasiswa sejak pagi hingga jam 10 malam. Maklum,
Mahasiswanya mencapai 25.000 orang. Wah. Wow, ada liftnya. Wah, kalau dilihat dari fasilitasnya, ini sih setara dengan kampus yang biasanya bertarif mahal. Dan ruang-ruang kelas ini terlihat cukup nyaman ya. Nggak nyangka kalau ini merupakan kampus paling murah di tanah air. Bayangkan, hanya dengan Rp200.000, impian untuk menjadi seorang sarjana sudah di depan mata. Tapi, ada tapinya loh, asal berkemauan keras untuk meraihnya. Bener kan? Nah, ini Mas, auditorium Pamulang. Di sini multifungsi, kita gunakan untuk seminar, digunakan untuk wisuda, dan dalam 1 tahun kita bisa mewisuda 3-4 ribu mahasiswa. Wah. Ada berapa fakultas dan program studi Pak di Unpam ini? Sekarang baru ada 6 fakultas dan 15 program studi. Kalau untuk pengajarnya Pak? Tenaga-tenaga pengajar di sini betul-betul adalah tenaga-tenaga pengajar yang profesional, lulusan dari dalam negeri, lulusan dari luar negeri. Ada yang dari Jepang, dari Inggris, dari Kanada. Pak Dayat, jumlah mahasiswa di sini berapa Pak? Terus juga didukung oleh berapa dosen juga nih Pak? Saat ini jumlah mahasiswa kita sudah ada 20.000. Dan insya Allah semester ganjil ini kita akan menerima 8-10 ribu. Sehingga pada tahun ajaran yang akan datang diperkirakan sekitar 30 ribu. Rajin-rajin juga nih mahasiswa Unpam. Harus gitu dong, biar nggak sia-sia, biar cepet selesai, cepet kerja, cepat bahagiain ortu, tuh nggak? Saya sebetulnya dulu seorang pemulung ya. Tiba-tiba saya sering lewat Unpam. Dulu Unpam masih kecil lah, belum ini masih di Indonesia. Kok tiba-tiba ada orang cerita-cerita tuh biayanya cuma 100.000. Saya dulu percaya nggak percaya, tapi saya coba lah besokannya saya daftar. Ternyata ya betul. Pak Endi, dosen yang sedang mengajar ini adalah salah satu lulusan Unpam. Nah, beliau ini sebelumnya adalah seorang pemulung. Kita tanya-tanya beliau ya, luar biasa kan? Seorang pemulung bukan hanya berhasil meraih gelar sarjana, tapi kini justru menjadi dosen di universitas yang membesarkan namanya ini. Saya sebetulnya dulu seorang pemulung ya. Tiba-tiba saya sering lewat Unpam. Dulu Unpam masih kecil lah, belum ini masih di Indonesia. Kok tiba-tiba ada orang cerita-cerita tuh biayanya cuma 100.000. Saya dulu percaya nggak percaya, tapi saya coba lah besokannya saya daftar. Ternyata ya betul 100.000. Dan saya waktu kuliah juga kuliah aja itu, nggak ada cetak. Yang penting saya kuliah aja. Tapi ternyata ya memang sampai lulus gitu kan. Saya sampai lulus, bahkan dan saya pun nggak nyangka itu mungkin gerak Allah sampai saya juga sekarang mengajar di universitas yang saya dulu kuliah gitu, di Unpam ini. Mungkin sekarang saya ngajar di 4 mata kuliah ya di Fakultas Ekonomi, walaupun saya backgroundnya di hukum ya. Tapi saya ditugaskan di Fakultas Ekonomi ngajar PKN, pengantar hukum bisnis, kewirausahaan, dan pengantar bisnis. Dan alhamdulillah sekarang juga saya lagi lagi S2, mungkin 2 mata kuliah lagi, insya Allah mungkin di tahun ini akan kelar, karena memang dosen harus S2. Salut nggak tuh? Nah sekarang, tanya-tanya mahasiswa aja ya kali ya. Apa sih alasan mereka mau kuliah di Unpam yang sekilas sepertinya tidak populer? Apalagi latar belakang pendiriannya juga untuk kalangan miskin
yang biasanya kesan tidak berkualitas yang muncul. Salah satu alasan pertamanya mungkin masalah biaya kali. Biaya lebih terjangkau dengan fasilitas yang lumayan memadai gitu. Itu saja sih sebenarnya. Ke depan cita-citanya mau jadi apa Mas setelah kuliah dari sini? Kalau saya lebih pengen jadi pengusaha sukses insya Allah. Jadi pengusaha sukses, di luar itu mungkin ya pengen bisa berbakti pada apa ya, istilahnya dalam artian mungkin kepada bangsa gitu, mungkin dengan terjun salah satunya ke dunia politik bisa jadi. Saya dari sastra Inggris, semester 6 kebetulan. Saya pilih di sini karena Unpam itu waktunya fleksibel. Karena saya sekalian nyambi kerja dan nomor satu ya memang biayanya murah. Karena ya saya ingin terlepas dari orang tua saya. Maksudnya Unpam, banyak orang bilang Unpam murah tapi murahan. Oh enggak, karena di sini banyak loh dosen-dosen yang dari luar, dari dosen-dosen negeri juga ada yang ngajar di sini. So, kenapa salahnya milih Unpam ya kan? Saya dari Fakultas Ekonomi Akuntansi, semester 4A pagi. Saya kuliah di sini karena biayanya murah. Yang pertama, terus yang kedua juga tidak jauh dari rumah saya. Terus di sini juga fakultasnya juga pemilihan fakultasnya banyak. Jadinya yang saya minati itu ada. Saya berasal dari kota Palembang. Saya memilih Fakultas Pamulang ini pertama murah ya. Murah itu bukan berarti dia itu murahan. Karena apa? Yang bangun kampus ini ingin memotivasi orang-orang yang ingin kuliah, tapi dengan uang yang terbatas, jadi murah gitu. Jadi murah itu bukan berarti murahan. Jadi kampus Unpam ini menurut saya begitu berkualitas, bagus, dan juga dosen-dosen juga lumayan bagus. Makasih. Jadi puas ya? Kalau puas, Untuk labnya sendiri gimana labnya? labnya ya cukup puas, cukup bagus, dan punya skill. Tapi ini benar-benar di luar dugaan deh. Lihat saja, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sini sepertinya bukan lagi hanya kalangan tidak mampu. Kalangan menengah pun mulai menoleh dan berbaur dengan ribuan mahasiswa yang ada. Indikasinya, lihat aja tuh motor yang parkir. Banyak banget kan? Dan imbasnya luar biasa. Pedagang, angkot, dan tukang ojek pun tersenyum mereguk rezeki siang dan malam di tempat ini.